Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita dalam kesempatan hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzukna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan ke latihan TOEFL yang ke-9. Latihan TOEFL yang ke-9 di sini adalah nanti kita akan bahas soal nomor 37 sampai soal nomor 40. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam TOEFL itu nanti untuk di soal structure and written expression di situ ada 40 soal. Dan Anda boleh melakukan kesalahan tapi tidak boleh lebih dari 10 di setiap sectionnya. Jadi setiap sectionnya tidak boleh lebih dari 10 ketika Anda kepingin mendapatkan skor 550. Jadi boleh salah dari 40 soal, tapi tidak boleh lebih dari 10. Maka Anda goalnya adalah benar 30 dari 40 soal untuk mendapatkan skor 550. Kenapa? Karena kalau lebih dari 10 salahnya nanti di bawah 550. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan soal nomor 9. After the police had tried unsuccessfully to determine to who the car belonged, they towed it into the station. Lah, ini yang salah yang mana? Ya, ini sebelum menentukan ini yang salah yang mana, ini adalah soal tentang adjective clause. Tentang soal apa? Adjective clause. Adjective clause. Jadi adjective clause itu, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, adjective clause itu berada di bab nomor 28. Nah, di bab nomor 28 itu adalah tentang adjective clause, ya. Tentang adjective clause. Oke, adjective clause. Lah, ini babnya adalah tentang adjective clause. Lah, adjective clause adalah dependent clause atau anak kalimat yang memberi keterangan kepada noun. Adjective clause juga disebut digunakan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi atau apa? Atau memberikan informasi lebih jauh tentang noun. Lah, nanti itu ada macam-macam adjective clause di sini. Lah, sederhananya di sini adalah yang salah di sini adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena who ini untuk apa? Untuk subjek. Who ini untuk subjek orang. Oke, subjek orang. Lah, di sini untuk subjek orang, untuk adjective clause pronoun who digunakan untuk subjek orang atau manusia. Kalau subjek benda itu menggunakan apa? Kalau subjek benda menggunakan which, dan dan that itu untuk orang ataupun benda. Nah, di sini ada who. Lah, di sini tok diikuti subjek lagi. Berarti who ini yang salah. Harusnya bagaimana? Ini bukan who, tapi ini adalah whom. Ini berarti bagian apa? Ini adalah object of preposition. Ini nanti babnya adalah adjective clause pada object of preposition. Lah, to-nya ini adalah preposition, bukan to infinitive. Jadi to preposition, object of preposition. Lah, di sini ini adalah object of preposition. Nah, ini ya. Nah, ini adalah object of preposition. Adjective clause preposition plus whom digunakan untuk objek preposition berupa manusia. Nah, di sini about whom. Nah, about whom atau kalau di sini kita menggunakan to
to whom. Berarti yang salah yang C. Harusnya bukan who tapi whom. Kenapa? Karena di sini ada prepositionnya, object of preposition. Di sini diikuti subject. Diikuti subject berarti di sini bukanlah subject. Oke, seperti itu. Soal nomor 38. Fertilizer are used primarily to enrich soil and increasing yield. Nah, di sini pupuk itu are used, ini pupuk itu digunakan, ini benar. Kenapa? Karena ini struktur kalimat pasif. Pasif itu di, biasanya di atau ter. Nah, rumusnya adalah be plus verb 3. Berarti ini enggak masalah, oke. Primarily, utamanya, untuk apa? To enrich ini. Utamanya untuk apa? Di sini to plus verb 1. To enrich soil. And, lah, ketika ada and, ini adalah harus paralel. Paralel. Di sini to verb 1, di sini yang salah yang D, harusnya to increase. Harusnya adalah to increase, bukan increasing. Nah, Anda harus tahu ini babnya adalah bab conjunction. Nah, conjunction di situ ada fun boys. Ada apa saja? For, and, nor, but, or, yet, so. Lah, di situ. Nah, itu bab conjunction Anda bisa buka nanti di part of speech ya, ini di part of speech lah, ini bab conjunction. Di situ ada fun boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Lah, ini tentang conjunction. Kemudian soal nomor 39. If the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved on Earth. Nah, Anda harus tahu di sini ada if clause. Di sini ada if clause. Kalau ada if clause berarti ini adalah tentang apa? Conditional sentence. Ini adalah tentang conditional sentence. Kalau Anda tahu conditional sentence, Anda harus buka rumusan conditional sentence. Nah, conditional sentence di situ di bab berapa? Conditional sentence di situ, conditional sentence itu di di chapter conditional sentence di chapter 21 192. Kita buka 192. Lah, di sini conditional sentence. Rumusnya saya tulis di sini biar cepat. Rumusnya kalau if ini tipe 1, if simple present. Ini tipe 1, ini type 1. If simple present, simple future. If simple present, simple future. Kalau type 2, if simple past, simple past future. Yang ketiga adalah if past perfect, past future perfect. Nah, ini rumusnya ini. Tipe 1 itu adalah if simple present, simple future. Tipe kedua if simple past future. Tipe 3 if past perfect, past future perfect. Ketika if clause berada di depan mesti ada komanya. Ini perhatikan. Nah, di sini kita tahu ya, di sini if berada di depan tahu, if the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, ini ada koma. Nah, ternyata di sini verbnya digaris bawahi. Kalau digaris bawahi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, terus yang kalimat selanjutnya, life as we know
it would not have evolved on Earth. Lah, di sini verbnya tidak digarisbawahi. Lah, tidak digarisbawahi ini berarti sudah jelas benar. Ini rumusnya apa? Ini would have verb 3. Ini rumusnya apa? Past, future, perfect. Nah, past, future, perfect. Lah, past, future, perfect pasangannya adalah dengan past perfect di sini. Nah, berarti yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini simple past. Kalau simple past harusnya di sini pasangannya adalah, kalau simple past pasangannya apa? Simple past future. Kalau di sini past future perfect berarti pasangannya apa? Past future perfect pasangannya adalah past perfect. Berarti di sini harusnya had not filtered out. Nah, ini harusnya had not filtered out. Ini harusnya apa? Past perfect. Nah, Anda kalau di buku jelas sekali, banyak. Ini polanya sudah saya ajarkan. Tipe 1 if simple tipe kedua if simple past future. Ini sudah lengkap di sini. Oke. Terus yang nomor 40 ya. The regulation ini nomor 40 ini kebanyakan salah. Kenapa salah? Karena dia tidak tahu polanya. The regulation requires that everyone who holds a non-immigrant visa reports an address to the federal government in January of each year. Lah, ini soalnya tentang apa? Ini soalnya tentang subjunctive. Ini soalnya tentang subjunctive. Loh, subjunctive itu di bab berapa, Sir? Anda bisa lihat di daftar isi. Subjunctive itu di bab subjunctive di chapter 24 halaman 221. 221. Anda buka 220. Nah, ini subjunctive. Lah, Anda harus tahu, ini tak tekuk sini aja. Nah, penandanya apa? Di sini the regulation ini adalah subjeknya. Lah, penandanya di sini adalah requires. Nah, Anda harus menghafalkan ada 13 kata, 9 frase. 13 kata itu apa saja? Advise, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest, require. Lah, require ini masuk toh? Require. Lah, require nanti diikuti that. Require diikuti that, subject, verb. Nah, verb yang kedua ini mesti letak jawabannya di situ. Lah, ada requires diikuti that. Nah, biasanya jebakannya di sini. Di sini everyone ini sebagai noun-nya. Lah, ini masih berupa adjective clause. Kalau teman-teman kejebak jawabannya mesti nanti jawaban B. Lah, padahal who holds non-immigrant visa ini adalah adjective clause yang menjelaskan everyone. Verbnya apa, Sir? Verbnya di situ adalah report. Nah, report ini yang verbnya. Verbnya jawabannya di C, report ini. Lah, di C ini Anda harus tahu syaratnya apa? Kata kerjanya adalah kata kerja murni. Tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future. Menekankan hal yang sangat penting. Lah, di sini ada reports, ada S-nya. Berarti ini menunjukkan simple present. Makanya salah. Yang benar bagaimana? Reportnya adalah di S-nya dibuang. Report. Ini kata kerjanya harus kata kerja murni. Oke. Kata kerjanya harus kata kerja murni. Alhamdulillah ini kita sudah bahas sampai soal nomor 40. 40 ini buku latihan soal ini saya ambilkan dari bukunya Barron yang merah. Lah, kita terus latihan mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Jika Anda ingin belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol.
Ataupun jika Anda masih lemah di listening, Anda bisa belajar dari buku saya, Belajar Listening TOEFL dari Nol. Ini sudah disertai video pembelajaran, di mana dalam video pembelajaran tersebut full of tips and tricks, latihan dan pembahasan soalnya. Dan kalau Anda pengen belajar bahasa Inggris dari nol, Anda bisa pesan di buku saya ini. Ini adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Semoga buku-buku ini bisa bermanfaat, membantu Anda dalam mengerjakan soal-soal yang ada dalam TOEFL. Dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang lolos, bisa lanjut studi di dalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir, sehingga Anda bisa lanjut studi menggunakan beasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.